Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang posisi khobar ya. Posisi khobar terhadap mubtada. Ada satu posisi yang asal, yaitu khobar itu setelah mubtada ya, secara asal begitu. Kemudian boleh mubtada di awal, boleh mubtada di akhir, kalau tidak ada hal-hal yang mengharuskan, hukumnya boleh ya. Dan yang kedua yaitu khobar wajib di belakang mubtada. Khobar wajib di belakang mubtada. Ini yang sedang kita ada padanya. Dan yang ketiga insyaallah nanti adalah tentang khobar wajib di depan. Ini semua pembahasan dari sisi nahwu ya. Oke, adapun khobar wajib di belakang ya. Yang pertama kemarin ya sudah, yaitu apabila mubtada dan khobar sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah dan tidak ada penjelas mana mubtadanya mana khobarnya, maka mubtada harus di depan, khobar harus di belakang. Zaidun akhuka misalnya, Zaidun ma'rifah, akhuka ma'rifah. Kalau menginginkan Zaidun sebagai mubtada, maka harus ditempatkan di awal ya. Berbeda kalau misalnya Zaidun fil fasli, boleh fil fasli di awal ya. Karena kalaupun di awal tidak samar ya, fil fasli khobar, Zaidun mubtada. Tapi kalau kata Zaidun akhuka dibalik, akhuka Zaidun, nanti Zaidun tidak lagi mubtada ya. Jadi kalau sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah, tidak ada penjelas mana mubtada mana khobar, harus dibuat susunan sesuai asalnya, yaitu mubtadanya di depan, khobarnya di belakang. Nah sekarang wasani yang kedua, kemarin baru dibaca sebagian ya. Yang kedua adalah wasani, ketemu Mas Zaki, wasani ketemu ya. Ayyakunal khobaru fi'lan rafi'an lidhomiril mubtada'i mustatiron ya. Khobar itu adalah fi'il yang merofakkan domir untuk mubtada yang mustatir. Ini domirnya mustatir ya. Maka
khobar harus di belakang ya. Walaupun disebut fi'il tapi maksudnya adalah jumlah ya. Karena fi'il saja kalau disusun dalam kalimat mesti ada fa'ilnya. Jadi ada 3 kemungkinan. Misalnya di sini Zaidun koma, Zaidun koma, kemudian Zaidun koma abuhu, Zaidun koma abuhu. Ada yang ketiga misalnya Az-Zaidani koma Az-Zaidani koma Zaidun koma Zaidun koma abuhu, Az-Zaidani koma ya. Ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Yang pertama, khobar yang pertama koma, khobar maksudnya untuk kalimat yang pertama ya. Jumlah fi'liyah fa'ilnya dhamir mustatir ya, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Kemudian yang kedua, khobarnya jumlah fi'liyah juga. Fa'ilnya untuk fi'il ini adalah isim dhohir ya. Isim dhohir itu bukan dhamir. Di sini kata abuhu. Zaidun koma akhuhu juga bisa ya. Yang ketiga, Az-Zaidani koma, khobarnya juga berupa jumlah fi'liyah. Tetapi fa'ilnya di sini dhamir baris ya, dhamir baris. Paham ya perbedaannya? Sama-sama jumlah fi'liyah tapi fa'il untuk fi'il ini beda-beda. Fa'il untuk fi'il yang pertama dhamir mustatir ya. Fa'il untuk yang kedua ini isim dhohir ya. Isim dhohir bukan dhamir ya. Isim abu kan fa'il di sini untuk koma. Yang ketiga Az-Zaidani koma, fa'ilnya adalah dhamir baris, dhamir yang nampak di sini. Paham? Yang tidak boleh mubtada di belakang atau yang khobar harus di belakang hanya yang ini saja ya, yang ini saja yang tidak boleh. Yang ini masih boleh, yang ini masih boleh. Seandainya dibalik pun sahih. Misalnya koma abuhu Zaidun. Boleh ya, boleh. Nah tentunya kalau seperti ini dipertanyakan mengapa kok khobarnya didahulukan. Tapi itu bukan pembahasan ilmu nahwu ya, itu pembahasan ilmu balaghah. Dan di sini hanya membahas masalah boleh dan enggak boleh saja ya. Paham? Boleh dan enggak boleh saja. Qama abuhu Zaidun. Nah, boleh atau ini walaupun ada perbedaan ya, boleh enggak bolehnya ya. Qama Az-Zaidani. Boleh ya. Qama Az-Zaidani. Keduanya telah berdiri, dua Zaid itu ya. Nah, untuk yang nomor 2, nomor 3 masih boleh khobarnya muqaddam ya, masih boleh. Nah, tapi yang nomor pertama ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Sekali lagi pembahasan ilmu nahwu, kalau koma ditaruh di depan jadinya nanti bukan mubtada khobar, jadinya adalah apa? Fi'il dan fa'il. Paham? Nah, itu. Saya baca ya sampai kemarin. Wasani ayakunal khobaru fi'lan rafi'an li dhamiril mubtada'i mustatiron. Nah, itu sudah kita terjemahkan ya. Nahwu semisal Zaidun qoma, Zaid telah berdiri. Faqama wa fa'iluhul muqaddaru khobarun an Zaid. Maka kata qoma dan fa'ilnya yang muqaddar yang ditakdirkan adalah khobar untuk Zaid.
Zaid mubtada. Wala yajuzu taqdimu, tidak boleh mendahulukannya, ya mendahulukan khobar. Fala yuqalu qama Zaidun ala ayakuna Zaidun mubtadaan muakharan. Wal fi'lu khobaron muqaddaman. Maka tidak boleh dikatakan qama Zaidun dengan ketentuan Zaid sebagai mubtada muakhar dan fi'ilnya sebagai khobar muqaddam. Ini enggak boleh. Kalau dilakukan juga maka bal yakunu Zaidun fa'ilan liqoma. Bahkan kalau didahulukan koma jadinya Zaid adalah menjadi fa'il untuk kata koma. Fala yakunu min babil mubtada'i wal khobar. Maka tidak menjadi termasuk dalam bab mubtada dan khobar. Bal min babil fi'li wal fa'il. Bahkan nanti jadinya bab fi'il dan fa'il. Nah, lanjutkan Mas Frendi. Falau kanal. Bismillah. Falau kanal fi'lu rafi'an li dhahirin nahwu Zaidun qama abuhu. Jaza at-taqdimu fatakulu qama abuhu Zaidun. Waqad taqaddama dzikrul khilafi fi dzalika. Diartikan dulu. Maka seandainya fi'al itu adalah rafa' untuk nomor yang zahir. Merofakkan ya. Merofakkan dhamir yang zahir. Merofakkan isim yang zahir. Yeah. Contoh Zaidun telah berdiri ayahnya. Yeah. Boleh mendahulukan itu. Maka engkau mengatakan qoma abuhu Zaidun. Telah berdiri ayahnya Zaid. Telah berdiri ayahnya si Zaid. Ya apa ya sama saja lah artinya bahasa Indonesia. Zaid ayahnya telah berdiri. Terus wakotak dan telah berlalu penyebutan perbedaan di dalam hal itu. Ya ini perbedaan bainan nuhat ya. Antara para ahli nahwu boleh apa tidak. Nah, terus wakadzalika yajuzu taqdimu idza rafa'al fi'lu dhamiran barizan nahwu az-zaidani qama fayajuzu an tuqaddimal khabara fataqulu qama az-zaidani wa yakunu az-zaidani mubtada'an muakharan wa qama khabaran muqaddaman wa mana'a dzalika qaumun. Dan demikian juga boleh mendahulukan apabila fi'il itu rofa. Fi'il itu merofakkan. Fi'il itu merofakkan domir yang nampak. Ya, domir yang nampak. Paham ya? Fi'il kan beramalan. Ya, merofakkan fa'il pasti ya. Terus contoh Zaid itu telah berdiri. Maka boleh engkau mendahulukan khobar. Maka engkau mengatakan qoma az-zaidani telah berdiri dia Zaid, dan az-zaidani menjadi mubtada yang diakhirkan dan qoma adalah khabar yang didahulukan. Dan telah melarang hari itu ulama yang lain ini. Ya, wa mana adzalika qaumun ya, melarang dari hal itu segolongan ulama ya. Dia melarang. Ini mengatakan itu tidak boleh. Kalau qoma az-zaidani, kalau yang melarang mengatakan fa'ilnya zaidani sebagai fa'il badal ya, badal untuk alif. Allah alam ya. Iya. Nah, terus wa idza arafta hadza fa qaulul musannifi kadza idza mal fi'lu kana al khabaru ya. Yaktadi wujuba ta'khiril khabari al-fi'li mutlaqan laisa kadzalik bal innama yajibu ta'khiruhu idza rafa'a dhamiran lil mubtada'i mustatiran kama taqaddama. Dan apabila engkau telah mengetahui hal ini, maka perkataan penulis demikian apabila fi'il itu ia adalah khobar berlaku yak tadi apa mengharuskan berkonsekuensi wajibnya wajibnya menghakikan
khobar yang berupa fi'il secara mutlak. ya, yakni perkataan Ibnu Malik secara zahir, secara sekilas dalam baitnya tentang khobar yang wajib diakhirkan, kadza idzamal fi'lu kanal khobaro. Demikian juga apabila fi'il itu adalah khobar atau khobar itu adalah fi'il, maka enggak boleh didahulukan, tapi itu tidak berlaku mutlak. Nah, terus Dan bukanlah demikian, bahkan akan tetapi ia mewajibkan mengakhirkannya apabila ia merupakan domir untuk mubtada yang mustatir. ya, maksudnya domir mustatir ya untuk mubtada Sebagaimana yang telah lalu. Yang telah lalu yakni pembahasan Ibnu Aqil di paragraf sebelumnya. Insyaallah ini ya paham ya. Jadi boleh didahulukan untuk contoh yang kedua dan yang ketiga, Zaidun koma abuhu atau az-zaidani koma. Yang enggak boleh adalah yang awal, Zaidun koma. Ya, karena nanti tidak jadi bab mubtada khobar. Yang ketiga 6 dan Mas Alvin as-salisu. As-salisu an yakuna al-khabaru mahsurun bi innama nahwu innama zaidun qa'imun au bi illa nahwu ma zaidun illa qa'imun. Wa huwa al-muradu bi qawlihi aw qusida isti'maluhu munhasira fala yajuzu taqdimu qa'imun ala zaidun fil misalaini wa qad ja'a taqdimu ma'a illa syudzuzan ka qawli syairi fa ya rabbi hal illa bikan nasru yurtaja alaihi hal illa alaikal muawwalu. Yang ketiga al-aslu halil muawwalu illa alaika fa qaddamal khabara. Naam, fa qaddamal khabara asyair. Yang ketiga, khabar itu terbatas dengan innama. Contohnya innama zaidun qaimun. Sungguhnya Zaid itu hanyalah berdiri. Atau jadi di sana ada uslub hasr ya atau qasr, sama hasr atau qasr. Ada maksurun, ada maksurun alaih atau maksurun fihi ya. Kalau seperti ini Zaidun maksurun, sedangkan kata qaimun maksurun fihi ya. Maksurun fihi, yakni maksur itu adalah yang di batasi berarti ya. Kalau maksurun fihi yang dia yang maksur itu dijadikan padanya, yakni pada maksurun fihi atau maksurun alaihi. Jadi kalau khobar maksurun bi innama, maksurun bi al-mubtada. Nggih, lanjut dulu Mas. Atau terbatas dengan illa. Contohnya ma zaidun illa qaimun. Tidaklah Zaid itu melainkan ia berdiri. Dan inilah yang dimaksud dengan ucapan beliau au qusida isti'malu munhasira, atau dimaksudkan penggunaannya secara terbatas. Fala yajuzu, maka tidak boleh mendahulukan qaim berdiri daripada Zaid di dua contoh tersebut. Dan sungguh telah datang mendahulukan khobar dengan illah secara syadz, sebagaimana ucapan seorang penyair, wahai Rabbku, tidaklah pertolongan itu melainkan darimu, melainkan denganmu, diharapkan bagi mereka alaihim ya, atas mereka ya. Atas mereka yakni untuk untuk melawan mereka ya. Wahai Rabbku, apakah ya, illa bika, apakah kepada selainmu pertolongan itu diharapkan untuk melawan mereka. Nah, terus dan apakah? Dan tidaklah ada sandaran. Muawwalu sandaran. Ya.
tempat bersandar. Dan tidak ada tempat bersandar melainkan kepadamu. Ya, dan apakah selain kepadamu tempat bersandar. Terus aslu asalnya adalah wahalil muawwalu illa alaika, dan tidaklah ada tempat bersandar melainkan kepadamu. Maka penyair itu mendahulukan khobar. Asalisu ayakunal khobaru maksuron. Maksuron. Sebenarnya maksuron fihil mubtada'u ya. Jadi mubtada maksur pada khobar itu. Takdirnya adalah ayakunal khobaru maksuron fihil mubtada'u. Adapun yang Arabi Mas. Rabi'u an yakuna khabaran li mubtada'in qad qalat alaihi lamul ibtida'i nahwu la zaidun qa'imun wa huwa al-musyaru ilaihi biqaulihi aw kana musnadan li dhi lam ibtida fala yajuzu taqdimul khabari 'ala al-lami fala taqulu zaidun fala taqulu qa'imun li zaidun la zaidun li'anna lam al-ibtida'i laha sadrul kalami wa qad jaa taqdimu syudzudan ka qouli syairi khali la anta wa man jarirun khaluhu yanalil ala'a wa yakrumil akhwala wa yakrumul akhwala. Akhwala. Yang keempat, ia merupakan khobar untuk mubtada yang ayakuna ya, yang menjadi khobar itu. Ia menjadi khobar untuk mubtada yang masuk kepadanya lam ibtida. Yani yang masuk pada mubtada lam ibtida. Jadi khobarnya harus di belakang karena lam ibtida harus di awal. Contohnya Zaid itu benar-benar berdiri. Ya, sungguh Zaid. Dan inilah yang diisyaratkan oleh penulis dengan ucapan beliau, atau ia bersandar kepada yang memiliki lam ibtida. Aukana musnadan lidhi lam ibtida, atau dia adalah musnad untuk yang memiliki lam ibtida ya. Musnad masih ingat ya? Itu musnad misalnya Zaidun qaimun qoma Zaidun. Terus misalnya inna Zaidan qaimun kana Zaidun qaiman. Ada dua rukun jumlah, yaitu musnad ilaih dan musnad. Ya, nggak apa-apa diulang ya, dulu sudah musnad ilaih dan musnad. Jadi jumlah itu mesti ada ini. Dua ini disebut apa? Umdah ya, umdatul kalam. Kalau kalam pokok mesti ada dua ini, walaupun dia ditakdirkan ya atau nampak, tapi ada musnad ilaih dan musnad. Yang utama adalah musnad ilaih dan musnad. Kalau musnad ilaih pasti itu isim ya. Kalau musnad bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Nah, pada kalimat-kalimat ini ya, musnad ilaih itu adalah yang dibicarakan gitu ya, pokok awal apa yang pokok yang dibicarakan. Sedangkan musnad itu yang disandarkan, namanya juga musnad, disandarkan ya. Musnad ilaih yakni yang disandari. Misalnya Zaidun qaimun, Zaidun adalah musnad ilaih, musnad ilaih ya. Qaimun adalah musnad. Kenapa? Kalau kita bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri, maka kita menyandarkan, memusnadkan kata qaimun itu kepada apa? Zaid. Paham? Zaidun qaimun. Jadi kita menyandarkan qaimun kepada Zaid. Asyamsu toli'atun. Kita menyandarkan kata toli'ah kepada asyamsu.
Jadi musnad ilaih musnad. Kalau koma Zaidun, Zaidun musnad ilaih lagi. Koma menjadi musnadnya, ya. Kenapa ya? Karena kita menyandarkan qiyam itu kepada Zaid, ya, sama. Inna Zaidan qaimun, Zaidan musnad ilaih, ya, isim inna musnad ilaih. Qaimun musnad, ya, musnad. Kana Zaidun qaiman, Zaidun musnad ilaih. Pokoknya Zaidun semuanya musnad ilaih, ya. Qaiman musnad, ya, musnad. Itu maksud perkataan di sini, musnad dan musnad ilaih, ya. Musnad itu mungkin dia mubtada, isim inna, isim kana, fa'il, naibul fa'il, ya. Afan itu musnad ilaih, ya. Musnad ilaih mubtada, fa'il, isim inna, isim kana, ya. Kalau musnad mungkin khobar, ya. Mungkin fi'il, mungkin khobar inna, khobar kana, ya. Ini dua rukun jumlah umdah. Ada musnad ilaih, ada musnad. Nah, di sini Ibnu Malik mengatakan au kana musnadan, atau khobar itu adalah musnad, ya. Musnad untuk yang memiliki lam ibtida, maka khobarnya harus di belakang, ya. Di sini kalau misalnya kita tambah la di sini, la Zaidun qaimun, maka jadilah kata qaimun ini khobar menjadi musnad untuk Zaid yang memiliki memiliki lam ibtida. Itu maksud perkataan beliau, ya. Au kana musnadan lidzi lam ibtida. Sudah diartikan, Mas? Saya mana? Atau khobar itu musnad untuk yang memiliki lam ibtida, Ya. maka tidak boleh mendahulukan khobar daripada lam ibtida. Maka tidak boleh engkau mengatakan qaimun la Zaidun, dikarenakan lam ibtida ia memiliki hak untuk di depan kalam. Dan Ya, jadi li'anna lamal ibtida laha. Ini laha maksudnya adalah laha hakun, ya, atau laha sadrul kalam. Dia memiliki hak di awal kalam. Terus, dan sungguh telah datang pendahuluan khobar secara syadz sebagaimana ucapan seorang penyair, sesungguhnya engkau adalah pamanku dari jalur ibu, dan orang yang Jarir adalah pamannya dari jalur ibu, meraih kemuliaan dan menjadi mulia paman-paman. Paman-paman. Ya. Khali la anta, ya. Sungguhnya kamu adalah pamanku. La anta mubtada, khali khobar, ya. Ini syad, ya, syad. Keluar dari kaidah. Barang siapa yang Jarir dia adalah pamannya, artinya barang siapa dia adalah pamannya Jarir, maka dia meraih kemuliaan dan menjadi mulia paman-paman itu. Musnad, yaitu musnad dan musnad ilaih. Kalau selain umdah itu disebut fadlah, ya. Maf'ul bi fadlah, maf'ul yang lain itu juga fadlah. Kenapa? Karena kalam itu walaupun tanpa ada maf'ul bisa, ya. Secara kemungkinan bisa, secara secara susunan nahwu, walaupun secara makna mungkin ya ada yang nggak bisa juga, ya, tapi secara susunan kalam bisa walaupun tanpa fadlah. Tapi kalau umdah nggak ada satu, nggak bisa, ya. Mubtada saja nggak ada khobarnya atau nggak ada marfu'nya juga nggak bisa. Lanjut, Mas. Al-khamisu fa la anta mubtada'un muakhkharun wa khali khabarun muqaddamun. Maka la anta adalah mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan, dan khali adalah khabar yang didahulukan. Nah, syad itu ada keluar dari kaidah. Karena lamnya lam ibtida ditaruh di depan. Kalau nanti dia pindah ke belakang karena ada inna, berubah namanya. Jadi apa? Lam muzahlaqah, ya. Lam muzahlaqah itu adalah asalnya lam ibtida yang asalnya ibtida untuk taukid, tapi
geser ya, ke belakang. Misalnya kata itu ya, la zaidun qaimun ditambah inna, lamnya pindah ke belakang ya. Inna zaidan la qaimun ya. Oke, gantian Ustaz al-khamisu. Al-khamisu an yakuna al-mubtada'u lahu sadrul kalami ka asma'il istifhami nahwu man li munjidan faman mubtada'un wali khabarun wal munjidan halun wala yajuzu taqdimul khabari ala man fala taqulu li man munjidan. Yang kelima, bahwasanya menjadi mubtada itu bagi mubtada itu apa? Memiliki hak di awal kalam. Iya. Bahwasanya mubtada itu mempunyai sadrul kalam. Iya. Seperti isim istifham. Contohnya man li munjidun. Munjidan. Man li munjidan ya. Barang siapa menjadi penolong bagiku ya. Siapa yang jadi penolong bagiku no. Faman, maka man adalah mubtada dan wali adalah khobar. Wal munjidan adalah hal. Maka tidak diperkenankan mendahulukan khobar atas man, dan tidak boleh engkau mengatakan li man munjidan. Jadi kalau isim itu haknya di depan, dia walaupun mubtada walaupun khobar harus di depan ya. Man anta mubtada, man khobar, tapi mannya di depan ya, karena punya hak di awal kalam. Seperti isim istifham itu. Man fiddar, kalau itu man sebagai mubtada. Berikutnya tentang bagian ketiga dari posisi mubtada dan khobar, yaitu yang khobarnya wajib di depan ya. Khobar wajib, ini secara ilmu nahwu ya. Khobarnya wajib di depan, karena kalau ndak nanti kalamnya ini enggak sesuai, enggak fasih begitulah. Beliau memberikan 4 posisi gitu, yang mana khobar wajib di depan. Wa nahwu indi dirhamun wali watorun multazamun fihi taqaddumul khobar. Dan semisal indi dirhamun, saya memiliki 1 dirham, wali watorun, saya memiliki hajat. Semisal indi dirhamun li watorun, maka multazamun fihi, dilazimkan padanya, diharuskan padanya ya. Taqaddumul khobari, didahulukannya khobar ya. Apa ini? Kaidahnya akan disebutkan, yaitu mubtada'nya berupa nakiroh, kemudian khobarnya berupa sibhul jumlah, dan tidak ada musawwik kecuali itu, kecuali khobarnya harus di depan. Musawwik yakni hal-hal yang membolehkan ya. Hal-hal yang membolehkan, yang keluar dari kaidah. Jadi 3 ketentuan, kalau itu ada untuk yang pertama, maka khobar harus di depan, mubtada harus di belakang ya. Untuk yang pertama itu mubtadanya nakiroh, khobarnya sibhul jumlah, dan yang ketiga tidak ada hal yang membolehkan mubtada di depan. Nah, kalau ada yang membolehkan seperti disifati atau diidhofahkan, maka hukumnya tidak wajib, tapi boleh saja. Kemudian sibhul jumlah, beliau memberikan contoh 2, yaitu pertama indi pakai dzaraf, dan yang kedua li pakai jar majrur. Paham ya? Mengapa dikasih 2 contoh? Ini bukan asal ngasih ya, 2 contoh. 2 contoh ini, yang pertama adalah dzaraf indi ya, dan yang kedua jar majrur, yaitu apa? Li ya, huruf jar dan majrur. Itu posisi yang pertama, yang khobar harus di depan. Kemudian posisi yang kedua di bait 133, kadza idza ada alaihi mutmaru
mutmarun. Mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Demikian juga apabila kadza idza ada alaihi mutmaru. Demikian juga apabila kembali kepadanya domir. Kembali kepada apa? Kembali kepada khobar ya. Walaupun yang lebih tepat adalah kembali kepada hal yang menyertai khobar itu ya. Kembali kepada khobar sebuah domir. Mimma bihi anhu mubinan yukhbaru, dari hal-hal yang dengannya untuknya dia menjelaskan yang diberi khobar. Ini menjelaskan mubtada. Nah, intinya ini agak susah definisi ini, akan disebutkan dalam syarahnya insyaallah. Intinya kalau ada domir kembali kepada khobar, ini domir tersebut bersambung dengan mubtada dan domir tersebut kembali kepada khobar, maka wajib didahulukan khobarnya. Contoh fiddari sahibuhu. Sahibuhu fiddari, dari mudzakkar apa muannas? Muannas ya, fil baiti saja lah. Fil baiti sahibuhu. Di rumah itu ada pemiliknya, sahibuhu. Sahibuhu kembali kepada fil baiti ya. Sahibu mubtada, fil baiti khobar. Maka ini harus khobar di depan. Karena kalau dibalik sahibuhu fil baiti itu menyalahi ketentuan jumhur ahli nahwu yang mengatakan tidak boleh domir itu kembali ke belakang. Domir tidak boleh kembali ke belakang dan lebih rendah derajatnya. Kalau ke belakang tapi lebih tinggi derajatnya boleh. Wa idzi btala Ibrahima rabbuhu ya. Itu kembali ke depan ya, lebih lebih rendah derajatnya tapi kembali ke depan. Kalau kembalinya ke belakang, kembali ke belakang dan derajatnya lebih rendah, tidak boleh. Derajat lebih rendah itu yang pertama mubtada derajatnya lebih tinggi daripada khobar ya. Kemudian umdah lebih tinggi derajatnya daripada fadlah ya, umdah. Nah, kalau dikatakan sahibuhu fil baiti enggak boleh karena hu nanti balik ke al baiti. Karena al baiti itu sebagai khobar derajatnya lebih rendah daripada yang bersambung dengan domir yaitu mubtada. Nah, kemudian yang ketiga di bait 134 kadza idza yastaujibu tasdira. Demikian juga apabila dia wajib didahulukan atau dia menjadi wajib diawalkan, seperti misalnya khobarnya berupa isim istifham ka an aina man alim tahu nasira ya. Ka aina man alim tahu nasira, seperti di mana orang yang engkau mengetahuinya sebagai penolong atau engkau yang meyakininya sebagai penolong. Alima di sini bisa bermakna aikona ya, karena ini adalah af'alul qulub, termasuk af'alul qulub kata alima di sini. Wa in alimtumuhunna mu'minatin ya. Man di sini adalah isim mausul. Isim mausul, man isim mausul. Aina man alim tahu nasira, di mana
yang engkau meyakininya sebagai penolong. Aina adalah khobar, man mubtada. Tapi karena aina adalah isim istifham, maka harus di depan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa khobarul maksuri qaddim abada. Khobaro adalah maf'ul bih, ya. Dan khobar yang maksur, khobar maksur qaddim abada, dahulukanlah ia selamanya, ya. Khobar yang maksur didahulukan. Bentar. Wa khobarul maksuri qaddim abada, dan khobar yang maksur dahulukanlah selamanya. Ini wajib mendahulukan. Kama ka, ya, ka ini seperti, ya, malana illat tiba'u ahmada, ya. Tidak ada bagi kami kecuali mengikuti Nabi Muhammad, ya. Ahmad di sini adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Malana illat tiba'u ahmada, ya. Ma nafiyah, ya. Lana adalah khobarnya. Illat tiba'u ahmada, ittiba'u ahmada, ittiba'u mubtada. Kalau di sini Ibnu Malik mengatakan khobarnya yang mahsur, ya. Ini yang maksur. Dan ini yang lebih mudah, ya. Kalau nanti Ibnu Aqil menyebutkan mubtada'nya yang maksur, ya. Wallahu alam, ya, perbedaan. Lanjut Ustaz. Asyara. Wa asyara fi hadhihi al-abyati ila al-qism ats-tsalits wa huwa wujub taqdimil khabari fa dzakara annahu yajibu fi arba'ati mawadhi'a. Dan diisyaratkan di dalam bait-bait ini kepada bagian yang ketiga, yaitu wajibnya mendahulukan khabar. Dan telah disebutkan bahwasanya, ya, beliau menyebutkan, ya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya wajib pada 4 tempat. Al-awwalu an yakuna al-mubtada'u nakiratan laisa laha musawwigun. Laisa laha musawwigun ila taqaddumul khabar. Wal khabaru dharfun aw jarun wa majrurun. Nahwu indaka rajulun wa fid dari imra'atun. Fayajibu taqdimul khabari huna fala taqulu rajulun indaka wala imra'atun fi darika. Yang pertama adalah menjadikan mubtada'nya itu nakirah, bahwasanya mubtada' itu nakirah. Tidak ada bagi tidak ada baginya yang membolehkan. Tidak ada baginya yang membolehkan terkecuali mendahulukan khobar. Ya, kita ingat dulu, ya, kemarin Ibnu Aqil menyebutkan 20 sekian mubtada' yang nakirah. Paham, ya? Secara asal mubtada' apa? Ma'rifah. Kalau mubtada' itu nakirah berarti ada hal yang membolehkan. Paham? Hal yang membolehkan itu disebut musawwig, ya, musawwigun, ya. Ada macam-macam yang membolehkan. Mungkin nakirah itu disifati, mungkin nakirah itu diidhofahkan, mungkin nakirah itu diatofkan, ya. Mungkin khobarnya ditaruh di depan, ya. Dan khobarnya berupa jar majrur, itu nomor 1. Nah, ini kasusnya yang ini, ya. Kalau mubtada itu nakirah, tidak ada yang membolehkan mubtada itu nakirah kecuali khobarnya harus di depan. Sedangkan khobarnya itu dzaraf atau jar majrur, maka itu khobarnya wajib di depan, ya. Paham ini maksudnya, ya? Nah, tapi kalau ada yang membolehkan selain itu, ya, misalnya contoh indaka rajulun. Kalau ada hal yang membolehkan, misalnya indaka rajulun karimun, maka itu hukumnya tidak lagi wajib, tapi apa? Boleh, ya. Contoh indaka rajulun. Indaka rajulun. Rajulun di sini mubtada'. Kalau kasusnya seperti ini rajulun tidak boleh di depan. Indaka yang berupa khobar harus di depan. Paham? Tapi kalau misalnya ada hal yang membolehkan
mubtada nakirah selain khobar di depan, misalnya disifati indaka rajulun karimun. Nah, maka ini hukumnya bukan bukan wajib khobar di depan, tapi hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Seandainya taruh belakang juga enggak apa-apa. Rajulun karimun indaka, ya. Paham? Rajulun tawilun fiddari misalnya. Tapi kalau ini saja rajulun saja tidak boleh, ya. Kecuali harus khobar di depan. Kalau ini hukumnya wajib. Kalau ini hukumnya jaiz, ya. Boleh. Lanjut Ustaz. Dan khobarnya berupa dhorof atau jar dan majrur. Contohnya di dalam rumahmu ada indaka apa artinya indaka? Indaka itu ya di sisimu itu ya, di sisimu ada seorang laki-laki. Dan di dalam rumahmu di dalam rumah ada seorang wanita. Ya, ini dua contoh ya, bukan dijadikan satu. Satu contoh adalah dhorof, contoh yang kedua adalah huruf jar, ya, huruf jar dan majrurnya. Terus maka wajib mendahulukan khobar di dalam di sini. Maka tidak boleh engkau mengatakan laki-laki di sisimu. Atau mengatakan wanita di dalam rumah. Ya, ini nanti enggak jadi mubtada khobar kalau seperti itu. Lanjut. Wa ajma'an nuhatu wal arabu ala man idzalika. Wa ila hadha asyara biqaulihi wa nahwu indi dirhamun wali watarun al-bait. Fa in kana linakirati musawwigun jaza al-amrani nahwu rajulun dharifun indi wa indi rajulun dharifun. Naam, sahakilahuma. Dan sepakat para ahli nahwu dan orang Arab bahwasanya melarang yang demikian. Dan mereka dan kepadanya mengisyaratkan dengan perkataan dan contohnya indi dirhamun, di sisiku ada dirham, wali dorfun dan bagiku liwatorun, saya miliki hajat, dan bait dalam bait. Ya, apabila nakirah itu memiliki. Apabila nakirah itu memiliki yang membolehkan, maka diperbolehkan dalam dua perkara ini. Ya, bolehkan dua perkara, yakni boleh mubtada di depan, boleh khobar di depan. Contohnya dari rajulun dharifun indi. Ya. Laki-laki yang pintar. Yang pintar itu ada di sisiku. Ya. Dan di sisiku ada laki-laki yang pintar. Ya, seorang laki-laki yang pintar ada di sisiku. Di sisiku ada laki-laki yang pintar. Dorif itu pintar ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama khobar harus di depan. Kalau mubtada'nya nakirah, khobarnya sibhul jumlah, dan tidak ada yang membolehkan khobar nakirah kecuali mubtada'nya harus di depan ya. Sehingga harus di depan. Asani yang kedua, Iqra Mas Bayu. Ayastamilal. Asani ayustamila. Yastamila. Ayastamila al-mubtada'a ala al-mubtada'u ala dhamirin ya'udu ala syai'in fil khabari nahwu fiddari sahibuha. Terjemahkan. Terjemahkan dulu. Yang kedua berisi mubtada. Khobar itu berisi atau mengandung berisi mubtada. Afan, mubtada itu berisi. Mubtada itu berisi domir yang kembali kepada sesuatu yang di dalamnya khobar. Yang di dalam khobar. Ya, sesuatu itu dalam khobar ya. Bukan khobar itu sendiri, tapi sesuatu dalam khobar. Jadi mubtada itu bersambung dengan domir, yang domir itu kembali ke khobar ya, sebagaimana itu fil baiti sahibuhu. Mubtadanya adalah sahibuhu, domir kembali kepada khobar, maka khobar harus di depan. Terus contoh, di dalam rumah itu ada pemiliknya. Iya, ada pemiliknya. Ini adalah mubtadanya mana? Sahibu ya, fidari khobarnya. Lanjut Mas. Fasahibuha mubtadaun wad dhamirun
al-muttasilun bihi raji'un ila dari. Ya, wa dhamirul muttasilu. Wa huwa juz'un minal khobari. Fala yajuzu takhirul khobari nahwu sahibuha fid dari li'alla ya'uda domiru ala mutaakhirin lafdon wa rutbatan. Nggih. Maka pemiliknya kata sahibuha adalah mubtada, domir muttasil dengannya kembali kepada ad-dari. Ya, domir yang bersambung dengannya ya, dengan mubtada itu jadi domir ha kembali ke kata ad-dari. Ya. Terus maka dia bagian dari khobar. Ya, kata ad-dari adalah bagian dari khobar karena khobarnya fid dari. Ya. Terus maka tidak boleh mengakhirkan khobar itu. Contohnya buha fid dari. Ya, tidak boleh ya. Pemiliknya ada di dalam rumah itu, ya. Tidak boleh. Agar tidak kembali domir itu kepada yang lebih akhir. Lafat secara lafat dan tingkatan. Ya. Jadi domir itu mesti kembali ke mutaqaddim ya. Mungkin mutaqaddim lafdon, mungkin mutaqaddim rutbatan, mungkin dua-duanya ya. Mungkin dua-duanya. Misalnya kok saya tanda Fataha Zaidun baitahu ya. Zaid membuka pintunya untuk membuka rumahnya ya. Hu kembali ke Zaid. Ya, dimaksud dia ini siapa? Zaid ya. Nah, di sini hu domir kembali ke Zaid. Secara bahasa ya, aturan Zaid ini lebih tinggi tingkatannya daripada bait ya. Karena dia fa'il dan bait adalah maf'ul. Karena Zaid adalah umdah dan bait adalah fadlah. Secara susunan tingkatan kata lebih tinggi derajatnya, posisinya sebagai subjek, sebagai predikat. Subjek lebih tinggi daripada predikat. Karena kalam bisa saja tanpa predikat. Tanpa objek ya, tanpa objek. Tapi nggak mungkin tanpa subjek ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kembali juga yang lebih awal disebut Zaitun lebih awal disebut daripada baitahu ya. Ini secara asal begitu. Domir kembali yang lebih awal tingkatannya, maksudnya lebih tinggi, dan lebih awal lafadznya, yani lebih dahulu disebut. Paham? Secara asal. Kalau seperti ini, fil baiti sahibuhu. Ini kembali kepada yang lebih awal lafadznya, tapi lebih rendah tingkatannya, ya. Karena khobar tingkatannya lebih rendah daripada mubtada. Boleh ya, boleh. Karena lebih awal disebut. Atau misalnya dalam ayat yang tadi kita baca ya, wa idzi btala Ibrahima rabbuhu. Wa idzi btala Ibrahima rabbuhu. Wa idzi btala Ibrahima rabbuhu ya, rabbuhu. Hu kembali ke siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Rabbnya menguji Ibrahim, dia kembali kepada yang lebih rendah tingkatannya, karena Ibrahima adalah maf'ul, fadlah, sedangkan Rabbuhu adalah fa'il, umdah ya. Tetapi lebih
awal penyebutannya, ya, lebih awal penyebutannya. Maka ini juga boleh. Yeah. Yang tidak boleh itu adalah kalau kembali ke derajatnya lebih rendah, kemudian penyebutannya lebih akhir, ya, akhir. Atau misalnya satu lagi yang contoh belum ya, doroba gulamahu zaitun, doroba gulamahu zaitun. Gulamahu zaitun, hu kembali ke zaid, walaupun diperselisihkan ya. Doroba gulamahu zaitun, hu ini kembali ke zaid, dan zaid ini tingkatannya lebih tinggi walaupun penyebutannya lebih akhir, ya. Boleh seperti ini juga boleh, ya. Domir kembali ke yang lebih akhir penyebutannya tapi tingkatannya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena zaitun fa'il, ya. Gulama maf'ul, fa'il lebih tinggi tingkatannya daripada maf'ul, karena fa'il itu umdah, maf'ul fadlah. Yang enggak boleh itu kalau domir kembali ke lebih rendah tingkatannya dan lebih belakang penyebutannya, ya. Contoh misalnya ini dibalik, sahibuhu fil baiti, tidak bisa, karena hu akan kembali ke lebih rendah tingkatannya dan lebih akhir penyebutannya. Itu yang tidak boleh, ya. Nah, menurut ketentuan nahwu begitu, ya, sehingga kasus seperti ini harus khobarnya didahulukan. Sahibuha fiddari tidak boleh, ya. Yang boleh adalah fiddari sahibuha. Lanjut Mas. Wa hadza muradul musannifi bi qawlihi kadza idza ata alaihi mutmarun al-baita ai kadza yajibu takdimul khobari idza ada alaihi mutmarun mimma yukhbaru bil khobari anhu. Wahwal mubtada'un faka'annahu qala yajibu takdimul khobari idza ada alaihi dhamirun minal mubtada'in. Terjemahkan. Lanjut dulu. Wa hadhihi ibaratu ibni usfurin fi ba'din usfurin atau asfurin, fi ba'di kutubihi walaisat bi sahihatin li'anna dhamira fi qaulika fiddari sahibuha innama wa aidun ala juz'in minal khobari la alal khobari. La alal khobari. Terjemahkan dulu. Dan ini yang dimaksud penulis dengan perkataannya kadza idza ada alaihi mutmarun. Bait itu al-bait, ya, bait itu, ya. Al-bait maksudnya adalah satu bait. Satu bait itu yaitu demikian juga wajib mengakhirkan mendahulukan. Demikian juga wajib mendahulukan khobar itu apabila dia kembali kepadanya suatu dhamir. Ya, mutmarun adalah fa'il untuk ada, ya. Ada artinya kembali, ya. Mutmarun fa'ilnya. Terus dengan apa yang dari apa yang dikabarkan khobar itu dari apa yang yukhbaru diberi khobar dengan khobar itu darinya, untuknya, yaitu mubtada. Mas. Yaitu mubtada. Ya, maksudnya mimma yukhbaru bil khobari anhu itu maksudnya mubtada, ya. Itu agak rumit, kakean
domir bahkan susah ya. Mimma yakni minal mubtada itu lebih mudah ya. Ada alaihi domirun minal mubtada'i ya, atau min bagian dari mubtada. Nah, terus maka seakan-akan beliau mengatakan ya boleh wajib mendahulukan khobar itu apabila kembali kepadanya sebuah domir dari mubtada. Nah, kalau ungkapan ini lebih jelas ya, ada mimma yukhbaru bihi. Wajib mendahulukan khobar apabila kembali kepadanya satu domir dari mubtada. Satu domir mubtada ini domir yang berkaitan atau bersambung dengan mubtada. Seperti fil baiti sahibuhu. Hu kan domir bersambung dengan mubtada. Kembalinya ke khobar atau maksudnya ke bagian khobar. Sebagaimana akan disebutkan oleh Ibnu Aqil. Kembali kepada bagian khobar. Maka harus khobarnya ditaruh di depan. Kenapa? Ya, supaya domirnya kembalinya ke yang lebih awal. Walaupun tidak awal dua-duanya. Kalau awal dua-duanya ini Zaidun lebih awal disebut dan lebih awal atau lebih tinggi tingkatannya, ya kan? Nah, ini fil baiti disebutkan dulu. Kenapa? Supaya nanti domirnya kembalinya ke yang lebih awal. Karena fil baiti ini tingkatannya di bawah mubtada khobar. Kalau diakhirkan nanti domirnya akan kembali kepada yang lebih akhir penyebutannya dan lebih rendah derajatnya, dan itu mumtani ya, nggak boleh. Lanjut Mas. Dan ini ungkapan Ibnu Asfur pada sebagian kitabnya. Ya. Kitab-kitabnya. Dan ia tidaklah benar. Ya, tidak sahih. Kalau kembali ke mubtada enggak sahih. Tapi kembali kepada bagian kalau kembali ke khobar enggak sahih. Yang benar adalah kembali kepada bagian dari khobar. Terus karena domir di dalam perkataanmu di rumah itu ada pemiliknya. Sesungguhnya dia kembali kepada bagian dari khobar itu, bukan kepada khobar itu, bukan kepada khobar semuanya. Maksudnya ya, la alal khobar yakni kulihi, bukan kepada khobar semuanya. Karena domir di dalam perkataan mufid dari sahibuha innama huwa maksudnya adalah domir ya. Sesungguhnya domir itu kembali kepada bagian dari khobar, bukan kembali kepada khobar seluruhnya. Terus fayan bagi antuqaddira mudhafan mahdhufan fi qaulil musannifi ada alaihi takdiru kaza idza ada ala mulabisihi thumma hudhifa al mudhafu alladhi huwa mulabisu ya wa uqimal mudhafu ilaihi wa huwal ha'u muqamahu. Fasara lafdu kadza idza ada alaihi. Maka semestinya bahwa engkau menakdirkan suatu mudhaf yang dihapus di dalam perkataan penulis ada alaih, takdirnya kadza idza ada ala mulabisi. Kemudian dihapus mudhaf itu yang dia adalah kata mulabis. Yang ia adalah kata mulabis. Maksudnya mudhaf itu kan kata mulabis. Mulabisihi, mulabisi mudhaf, hi mudhaf ilaih. Ya, terus dan diposisikan mudhaf ilaih yaitu huruf ha pada posisinya. Paham ya?
Misalnya was'alil qaryata allati nahnu fiha. Was'alil qaryah bisa jadi maksudnya was'al ahlal qaryati, ya. Mudhofnya dihapus, mudhof ilaih diposisikan sebagai posisinya, ya. Misalnya, ya. Ini apa ya? Termasuk pelajaran juga ya dalam ilmu nahwu, yaitu mudhofnya dihapus dan mudhof ilaih diposisikan menjadi posisinya. Was'alil qaryah dalam surah Yusuf. Kalau hamzah sebelumnya huruf sukun itu di rosem nggak ada tempatnya, ya. Kalau bahkan ini alif juga nggak ada kalau di rosem, ya. Ya, supaya biasa-biasa wasalil qaryah. Oh alam, intinya wasalil qaryah. Nah, qaryata maf'ul bi. Takdirnya ya menurut salah satu i'rab tentu, ya. Takdirnya adalah was'al ahlal qaryati. Qaryati mudhof ilaih, ahla mudhof dihapus. Kemudian mudhof ilaih diposisikan sebagai posisinya sehingga dia di fathah, ya. Ya fathah. Bahkan bisa saja khobar itu kembali kepada mudhof ilaih, mudhofin dihapus. Misalnya fadhallat a'naquhum, fadhallat a'naquhum laha, apa lanjutannya? Fadhallat a'naquhum laha khadiina. Fadhallat a'naquhum laha khadiina. Kalau antum khadiina apa? Khobar untuk apa? Khadiina, khobar untuk apa di sini? Sebenarnya khobar untuk anak, ya. Dhallat a'na isim dhalla, khadiin khobarnya. Padahal ini jelas-jelas muannas, dhallat. Anak jamak dari apa? Unuk, ya, unuk, ya, tengkuk. Fadhallat a'naquhum laha khadiina. Kenapa enggak khadiatan? Khadiina. Ya karena ini mudhof ilaihnya hum, ya, mudhof ilaihnya hum. Dan itu bisa saja. Kenapa? Karena seandainya ini dihapus masih bisa kalam itu fadhallu laha khadiin, ya. Fadhallat a'naquhum laha khadiina, ya, khadiina. Inna rahmatallahi qaribun, ya. Innallaha qaribun minal muhsinin. Ini sebuah apa teori, yakni mudhof dihapus dan mudhof ilaih diposisikan menjadi posisi mudhof itu. Jadi mudhof dihapus, mudhof ilaih dihapus. Fasara lafdhu, jadilah lafadz itu kadza idza ada alaihi, yakni ada ala mulabisihi. Demikian juga apabila kembali kepada yang bersinggungan dengannya, ya. Baca Mas sinten Zaki. Wa mislu qaulika fitari sahibuha qauluhum ala tamrati misluha zubdan. Dan contoh dari dan semisal perkataanmu, perkataanmu di pada di rumah itu pemiliknya adalah perkataan mereka atas kurma, sepertinya apa Mas?
Semisalnya. Ya, semisalnya. Zubdan, mentega. Oh, mentega. Ya. Seperti perkataanmu fiddari sahibuha, itu sama seperti perkataan mereka, yakni dalam masalah nahwu, ala tamroti misluha, ya. Misluha zubdan. Yakni mislu sebagai mubtada, ya, ala tamroti khobarnya, ya. Terus wa qauluhu dan perkataannya ahabuka ijlalan wa ma biki kudratun alayya walakin mil'u ainin habibuha. Habibuha fahabibuha mubtadaun wa mil'u ainin khobarun muqaddamun wala yajuzu ruhu li anna dhamira al muttasila anna dhamira muttasilun antum al muttasila ya, anna dhamira muttasilun saja, muttasilun bil mubtada, li anna dhamira muttasilun bil mubtada'i wa huwa aidun ala ainin wa huwa muttasilun bil khabari falau qulta habibuha mil'u ainin ada dhamiru ala mutaakhirin lafdon warudbatan. Dan perkataannya amana ahabuka, ya, aku segan, itu ya, aku segan kepadamu karena menghormati, ya, ijlalan. Wa ma biki kudratun alayya, dan kamu tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan atasku, akan tetapi mil'u ainin habibuha, ya, kecintaannya itu memenuhi mata, ya, akan tetapi sepenuh mata itu kecintaan baginya, artinya akan tetapi kecintaannya itu telah memenuhi mata, ya. Wallahu a'lam. Di sini habibuha mubtada, mil'u ainin khobar. Karena ha kembali ke ainin isim muannas. Nah, diartikan, Mas. Dari habibuha. Ya, maka habibuha adalah mubtada dan mil'u ainin sebagai khobar yang didahulukan. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan mengakhirkan khobar, yaitu mil'u ainin, karena domir yang bersambung dengan mubtada, yaitu al-ha, kembali kepada ainin. Yaitu dan yang bersambung dengan khobar, ya, yakni maksudnya adalah kata ainin itu bersambung dengan khobar, ya, mil'u. Terus maka seandainya kamu mengatakan habibuha mil'u ainin, kembali domir itu kembali kepada lafadz yang diakhirkan, kepada yang lebih akhir, lafadznya dan tingkatannya. Ada rutbatan, lafadznya dan tingkatannya. Paham ya? Kalau seandainya apa tadi? Habibuha mil'u ain, ha itu kan domir. Namanya domir itu harus ada cantolannya, ya, kembalinya. Kembalinya itu harus yang lebih awal. Mungkin lebih awal secara lafadz maupun tingkatannya, atau lebih awal lafadznya saja walaupun tingkatannya lebih rendah, atau lebih awal tingkatannya saja walaupun lafadznya di belakang. Paham? Tidak boleh dua-duanya lebih akhir, ya. Jadi kalau domir kembalinya harus kepada yang lebih awal, sebagaimana lafadz maupun tingkatan. Bisa dua-duanya, boleh salah satunya, ya. Contohnya ini, ya. Kalau dua-duanya mana tadi hilang, ya. Misalnya, ya, doroba zaidun gulamahu. Doroba zaidun gulamahu kan domir, ya, Mas, ya. Kembalinya ke siapa? Zaid, ya.
Nah, Zaid ini lebih tinggi tingkatannya karena fa'il. Gulama kan maf'ul, ya kan? Dan penyebutannya lebih awal, ya, itu lebih awal. Ini bisa. Atau ini kembali kepada yang penyebutannya lebih awal walaupun tingkatannya lebih rendah. Di sini wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Tingkatan Ibrahima secara lafadz ya lebih rendah daripada rabbuhu karena rabbu fa'il, Ibrahima maf'ul. Domir kembali ke yang lebih awal walaupun lebih awal penyebutannya lafadznya saja boleh ya. Atau ini doroba gulamahu zaidun. Hu kembali ke Zaid. Zaid ini walaupun penyebutannya lebih akhir tapi tingkatannya lebih tinggi ya. Tapi kalau disebutkan habibuha mil'u ainin, ini enggak boleh. Kenapa? Karena ha ini akan kembali kepada ainin. Ainin ini lebih akhir penyebutannya dan lebih rendah derajatnya, maka mil'u ainin ditaruh depan. Mil'u ainin habibuha. Ya, maksudnya begitu. Terus waqad jarul khilafu fi jiwari fi jawazi doroba gulamuhu zaidan ma'anna dhamira fihi aidun ala mutaakhirin lafdun wa rutbatan walam yajri al khilafu fi ma'alam fi ma'alam ya, terus fi ma'alam fi man'i sahibuha fitari famal firaku famal farku bainahuma wa huwa zahirun fal yuta'ammal diartikan dulu. Jaro yakni terjadi ya, dan telah terjadi perbedaan pada pembolehan dalam ungkapan doroba gulamuhu zaidan ya, telah memukul budaknya memukul Zaid. Yakni budaknya Zaid. Padahal bahwasanya domir di dalamnya kembali atas yang lebih akhir secara lafadz dan tingkatan. Paham maksudnya? Gulamuhu zaidan. Hu maksudnya hu siapa di sini? Zaid. Zaid sebagai maf'ul lebih rendah tingkatannya ya daripada gulamu sebagai fa'il. Kemudian penyebutannya juga lebih akhir. Meskipun begitu ulama berbeda pendapat tentang masalah ini ya. Boleh apa tidak ya. Tetapi yang masalah sahibuha fidari enggak ada perbedaan. Terus dan tidak terjadi perbedaan di dalam yang aku tahu dalam larangan sahibuha fidari. Maka apa perbedaan di antara keduanya? Yaitu jelas. Maka hendaklah diperhatikan. Maksudnya dan itu jelas, maksudnya jelas sama-sama domirnya kembali kepada yang lebih rendah. Paham ya? Sahibuha fidari dilarang oleh ahli nahwu. Alasannya apa? Domir kembali kepada yang lebih rendah tingkatannya dan lebih akhir penyebutannya. Paham? Tetapi doroba gulamuhu zaidan diperselisihkan. Boleh apa tidaknya? Paham ini? Padahal sama, domirnya kembali kepada yang lebih akhir penyebutan dan yang lebih rendah tingkatannya. Apa sebabnya? Ya, baca Mas Aris. Wal farqu bainahuma anna ma ata alaihi dhamiru wa ma ittasala bihi dhamiru ishtaraka
fil amili fi mas'alati daraba gulamuhu zaidan bikhilafi mas'alati fit dari sahibuha fa innal amila fima ittasala bid dhamiru wa ma'ata alaihi ad-dhamiru mukhtalifun. Ini ya, ini sebabnya. Dan perbedaan di antara keduanya bahwasanya apa yang dhamir itu kembali kepadanya dan apa yang dhamir itu bersambung dengannya sama di dalam amil pada masalah daraba gulamuhu zaidan. Ya, jadi gulamuhu zaidan mana tadi? Daraba, udah tulis ya. Daraba gulamuhu fa'ilnya zaidan. Sebabnya ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena domir ini kembali ke Zaid dan domir ini bersambung dengan kata gulam. Kata gulamu dan kata Zaidan amilnya satu, yaitu kata doroba. Ya, doroba. Gulamu fa'il untuk doroba, ya kan? Doroba menjadi amil untuk gulamu. Gulamu adalah makmulnya, karena fi'il butuh fa'il. Zaidan yang menasabkan juga doroba, ya. Doroba ini amil, dia butuh fa'il, butuh maf'ul. Dia mempengaruhi Zaid sehingga menjadi nasab. Ini masalah doroba gulamuhu Zaidan, sehingga diperselisihkan boleh atau tidaknya, ya. Berbeda dengan masalah yang kedua. Nah, terus nah, berbeda dengan masalah berbeda dengan masalah fit dari sahibuha, maka sungguhnya amil dalam yang apa yang dhamir itu bersambung dengannya dan apa yang dhamir itu kembali kepadanya itu berbeda ya. Fit dari sahibuhu kali ya, fit dari tidak boleh, balikannya tadi sahibuha fit dari, enggak boleh. Fit dari, bentar ya, jamnya kecepatan ya, enggak ngantuk toh. Sahibuha fit dari, ya. Amil untuk sahibu apa amilnya? Ibtida, ya. Mubtada rofa dengan ibtida sebagaimana yang lalu. Amil maknawi. Fidari amilnya adalah mubtada. Jadi ha bersambung dengan sahib. Ha kembali ke fidari. Sahib dan fidari amilnya berbeda. Yang sahib amilnya adalah ibtida karena adalah mubtada. Yang fidari amilnya adalah mubtada. Berbeda. Kalau ini sama, amil untuk gulam dan amil untuk zaid yaitu sama, kata doroba ini. Nah, itu sebabnya perbedaan itu. Nah, terus salisu ayyakunal khobaru lahu sadrul kalami wa huwal muradu biqaulihi kadza idza yastaujibut tasdira. Yang nahwu ayna zaidun fa zaidun mubtadaun muakharun wa ayna khobarun muqaddamun wa la yuakharu fala taqulu zaidun ayna li'anal istifhama lahu sadrul kalami wa kadzalika aina man alimtuhu nasiron fa aina khabarun muqaddamun wa man mubtadaun muakharun wa alimtuhu nasiron silatuman. Yang ketiga, khabar itu memiliki hak di awal kalam, yaitu yang dimaksud dengan ucapan beliau. Demikian juga apabila menjadi wajib di awal. Contoh, di mana Zaid, maka Zaid adalah mubtada muakhar dan aina adalah khobar muqaddam dan tidak diakhirkan. Ya, ini tidak boleh diakhirkan, terus. Maka engkau tidak mengatakan Zaidun aina, karena bahwasanya istifham dia memiliki hak di awal kalam. Dan demikian juga aina man alimtuhu nasiron,
di mana orang yang engkau mengetahuinya sebagai penolong. Kalau alim itu berarti ya saya ya. Oh, saya. Tapi kalau di matan tadi alim tahu ya kan. Alim tahu saja ya. Di mana orang yang engkau yakini sebagai penolong. Terus maka aina adalah khobar muqaddam dan man adalah mubtada muakhar dan alim tuhu nasiron adalah silah man. Ya, silah untuk man. Terus ar-rabi'u ayyakunal mubtada'u mahsuron nahwu innama fid dari zaitun wa ma fid dari illa zaitun wa mithluhu ma lana illa tiba'u ahmada. Yang keempat, mubtada itu dibatasi. Mahsur ya, mahsur itu. Contoh, sesungguhnya di dalam rumah itu ada Zaid, adalah Zaid. Sesungguhnya hanyalah di dalam itu Zaid dan tidaklah di dalam rumah itu kecuali Zaid. Dan yang semisal dengannya, tidaklah kami memiliki kecuali mengikuti Ahmad. Ya, tidaklah ada bagi kami kecuali mengikuti Ahmad. Tetapi tadi di dalam matannya ya 135 Ibnu Malik mengatakan wa khobarul mahsuri, khobarnya yang mahsur. Kalau di sini Ibnu Akil mengatakan ayakunal mubtada'u mahsuron, mubtada'nya mahsur. Allah alam, ini berbeda. Wa khobarul mahsuri qadim abadan. Ya, mahsur sepertinya ya khobar ya, khobar. Innama fid dari zaitun. Zaitun sebagai mahsur alaihi atau mahsur fi. Allah alam, intinya sudah selesai dari masalah posisi khobar ya. Berikutnya nanti insyaallah bab tentang dihapusnya mubtada atau khobar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.